Pemirsa, hingga kini penyebab kematian 4 orang yang merupakan satu keluarga di dalam rumah masih misterius. Hasil otopsi sementara para korban diduga tewas akibat kelaparan. Namun jika dilihat dari fakta-fakta yang ada, adakah penyebab lain dari kematian korban? Kami akan membahasnya dengan para narasumber. Ada Adrianus Meliala, kriminolog, dan juga dengan Ketua RT di lingkungan rumah korban, Asyung. Selamat petang Pak Adrianus dan Pak Asyung. Selamat petang, Mbak. Ya, selamat petang Ibu Anissa. Baik, saya ke Pak Asyung terlebih dahulu. Pak Asyung, Anda termasuk salah satu saksi mata ketika mendobrak rumah itu, Pak. Apa yang menyebabkan Anda dan warga memutuskan untuk mendobrak rumah itu, Pak? Ya, saya putuskan karena itu aroma baunya sudah menyengat. Sudah berapa lama, Pak, bau menyengat itu? Itu baunya mulai itu di hari Rabu. Di Rabu sudah. Sejak hari Rabu ya, Pak, ya? Halo. Iya, halo, tes. Iya, Pak, saya bisa mendengar. Ini memang suara saya nyampe ke Bapak agak delay, Pak, beberapa detik. Siap. Iya, hari Rabu tercium bau tidak sedap. Pak, kalau Bapak Asyung sendiri kapan terakhir kali bertemu dengan para korban ini? Sudah 3 bulan yang lalu. Memang jarang bertemu, Pak? Betul, jarang interaksi dengan warga sekitar. Baik, yang tinggal di sini kan 3 lansia dan 1 paruh baya, Pak. Apakah pernah berinteraksi atau Bapak mengetahui salah satunya ada yang sakit kronis, Pak? Tidak ada ya. Baik, tinggal dari tahun berapa, Pak, para korban? Sudah 20 tahun ke atas. Baik, Pak Asyung, untuk hasil olah TKP oleh kepolisian sejauh ini apakah sudah di-share kepada Ketua RT, Pak? Jadi kebetulan sore menjelang malam ini sedang dilakukan olah TKP. Baik. Oleh petugas dari kepolisian Polsek Kalideres. Sudah ada hasilnya, Dan Pak? disaksikan oleh Pak Lurah Ahmad Suban yang kebetulan membawa tim untuk penyemprotan disinfektan bersama dengan tim PMI di lokasi rumah tersebut, ya. Baik, Pak Asyung, saat Anda masuk ke rumah korban, Bapak melihat sesuatu ada yang mencurigakan, apalagi pada saat Bapak mendobrak rumah itu, Pak? Tidak ada ya. Kondisi rumahnya gelap gulita atau masih ada listrik yang menyala, Pak? Untuk saat ini listrik masih menyala ya. Oke. Saya ke Pak Adrianus. Pak Adrianus, ini keempat korban diduga, mohon maaf, mati kelaparan di tempat yang terpisah. Kalau menurut Anda ini pembunuhan atau bunuh diri? Ya, saya kira mati kelaparan itu bukanlah mati yang mudah, Mbak, ya. Mati yang menyakitkan itu, ya, karena itu mati yang perlahan-lahan tubuh kehilangan energi, begitu. Jadi itu satu. Yang kedua, saya juga membuka kemungkinan untuk melihat bahwa ini bukan sekedar kelaparan tapi pelaparan, gitu. Jadi ada di antara mereka yang dibuat lapar sehingga meninggal, ya mungkin disekap, ya, dengan cara disekap, gitu, dengan kata lain dipaksa hingga mati kelaparan, dan kemudian ada yang menjadi otaknya, artinya menjadi pelaku daripada kelaparan tersebut, dan pada yang keempat ini kemungkinan matinya yang lain. Nah, mungkin nanti dari hasil otopsi bisa kelihatan, ya, adanya perbedaan dari kematian dari orang yang nomor 4 ini. Juga jangan lupa ada yang ketiga adalah bahwa kalau tadi benar bahwa keempatnya itu meninggal dalam tempo kurang lebih 3 minggu yang lalu, sementara sebagaimana tadi dikatakan oleh Pak RT bahwa baru saja ketahuan hari Rabu yang lalu, artinya
baru ketahuan pada hari ke-17 ke-18, maka bagaimana mungkin warga baru merasakan bau mayat setelah 3 minggu? Sebab kalau dalam konteks jenazah terbuka, pada hari ketiga saja baunya sudah nggak kemana-mana tuh. Maka dengan kata lain, saya kira juga kemudian pada pihak yang terakhir meninggal, yang boleh kemudian juga bisa disebut sebagai pihak yang melakukan kegiatan pelaparan yang paksa ini, sudah mempersiapkannya dengan cara menutup semua jendela, ya, sehingga kemudian lalu bahkan mungkin juga di bawah pintu juga ditutup, sehingga kemudian tidak ada udara keluar, dan itulah yang kemudian menyebabkan tidak dengan segera ya keluar bau yang tidak enak itu, ya, barulah kemudian keluar pada saat tubuh sudah mengering, jenazah sudah mengering, dan kemudian lalu bau sudah tak tertahankan. Nah, yang keempat yang ingin saya katakan, dan mungkin saja ini satu kemungkinan ya, ketika tadi dikatakan bahwa polisi menyita beberapa buku, beberapa CD gitu ya, maka jangan-jangan ini juga ada kaitannya dengan orientasi keagamaan atau orientasi tentang kehidupan setelah mati gitu ya, di mana kemudian ada orang-orang yang berpikir tentang hidup yang fatal dan lalu bisa merasakan hidup yang sebenarnya itu ketika sudah mencapai nirwana gitu ya, surga begitu ya, sehingga lalu inginnya mati, dan matinya dengan cara yang khas seperti mungkin dengan cara tindakan kelaparan ini. Nah, silakan kemudian polisi bisa menyimpulkan setelah mengolah semua data yang ada, yang bisa disimpulkan, bisa diambil dari TKP. Demikian. Baik, saya kembali ke Pak Asyung. Pak Asyung, pada saat Anda mendobrak, jenazah anak kedua korban itu ada di ruang tamu. Itu yang pertama kali ditemukan. Kemudian yang 3 lagi di kamar. Itu kamarnya dikunci atau tidak, Pak? Kami mendobrak pintu utama bersama tim dari kepolisian. Saya menyaksikan satu jenazah posisi di ruang tamu, berjenis kelamin lelaki. Kemudian saya tengok dengan kamar pertama yang saya congkel dari awal, ya, saya melihat itu ada 2 jenazah berjenis kelamin wanita. Satu itu di bawah, satu lagi di atas. Ya, pada saat saya melihat itu langsung saya keluar karena rasa aromanya menyengat sekali. Sedangkan satu petugas masih di dalam dan dia mengatakan kepada saya ada di belakang juga ada, jadi total ada 4. Seperti itu, Ibu Anissa. Baik Pak Asyung, ini rumahnya dikunci dari dalam apa dari luar, Pak? Untuk yang posisi itu kunci terkunci dari dalam, baik itu kunci pagar maupun kunci tengah, itu tidak ada sama sekali kunci menggantung di pintu kayu. Dan kunci itu ditemukan oleh petugas ada di dalam kamar dengan posisi tidak terkunci dua-duanya, baik itu kamar depan maupun kamar belakang. Seperti itu, Ibu Jadi Anissa. yang dikunci itu hanya pintu utama ya, Pak ya, dan terkunci. Maksudnya saya tidak ditemukan kunci menggantung di dalam rumah. Betul sekali, kunci tersebut ditemukan di dalam kamar ibu dan anak itu. Baik, jadi kunci pintu utama rumah ditemukan di kamar, Pak? Betul. Sepertinya dia sudah istilah mengatur karena kunci tersebut dari mulai gembok pertama di depan sampai ruang pintu utama yang dimana itu ada 2 lapis, ya, pintu teralis dari besi, ya, dia mengunci atas bawah, lalu kunci pintu rumah pagar kayu dia kunci, itu kuncinya dicabut, ya. Baik. Dan dia taruh di dalam kamar. Baik, saya Seperti kembali itu. ke Pak Adrianus. Pak Adrianus, kalau menurut Anda apakah pelaku juga korban? Makanya pelaku ini kalau memang betul ya skenario pelaparan tadi yang saya katakan, maka 3 dibuat lapar dipaksa meninggal kelaparan, dan yang satu ini entah kenapa, entah mungkin juga bunuh diri
atau karena dia punya penyakit, atau juga dia ikut melaporkan diri, nggak tahu ya. Sehingga kemudian sebetulnya status dari keempat ini tidak sama, tapi kemungkinan satu atau dua diantaranya adalah pelaku dan yang lainnya adalah korban. Jadi itu kalau kita pakai teori ini adalah korban pembunuhan. Nah, tapi saya juga lalu tadi membuka kemungkinan jangan-jangan juga sebetulnya keempatnya juga adalah orang yang memang karena orientasi keyakinannya itu lalu kemudian mengembangkan perilaku tadi ingin bunuh diri, ya, fatalistik tadi, semacam ingin kemudian cepat masuk surga ya. Baik. Kita bicara doomsday skenario begitu ya. Nah, itu yang kemudian lalu dilakukan dengan cara membuat diri menjadi lapar dan akhirnya meninggal. Mungkin begitu. Baik, terima kasih Pak Adrianus Meliala, terima kasih juga Pak Asyung telah bergabung bersama kami di Newsroom Weekend. Selamat petang Bapak-Bapak. Pemirsa, pemeran perempuan dalam video asusila kebaya merah diduga memiliki kepribadian ganda dan harus menjalani tes kejiwaan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.